Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Hinjana dari Politeknik Informatika Strata 1 Istiqomah Kupang. Di sini teman-teman saya akan membuat tutorial kali ini saya akan membuat sebuah website komunitas. Nah, langkah sebelum kita membuat website kita harus membuat folder kerjanya dulu yang berlokasi di drive C. Oke, di sini di drive C. Kemudian kita pilih exam, kemudian htdocs. Kemudian dalam htdocs ini kita membuat folder baru. Saya new folder, bisa juga klik kanan untuk new folder. Nama foldernya bebas, asalkan jangan pakai spasi. Di sini nama foldernya saya pakai film ya. Nah, setelah membuat folder di htdocs, kita membuat folder lagi di dalam folder film ini dengan nama foldernya itu gambar. Tujuannya agar kita menyimpan gambar-gambar yang kita gunakan di saat membuat sebuah website agar file-filenya tidak tercecer. Di sini saya akan masukkan gambarnya. Nah, ini adalah gambar-gambar yang nanti akan kita pakai dalam membuat sebuah website. Di sini saya membuat website komunitas film horror. Setelah kita membuat foldernya, kita kembali membuka. Yang pertama kita pastikan exam sudah aktif. Di sini aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Visual Studio Code. Kemudian ada juga aplikasi exam. Yang pertama kita aktifkan examnya dulu. Kita aktifkan examnya. Di sini kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita kembali untuk membuka di sini untuk tools yang kita gunakan. Yang saya gunakan saya pakai Visual Studio Code. Oke, nah kalau sudah seperti ini, di sini kita add foldernya, kita klik file, kemudian add folder dual space. Kita folder yang tadi kita buat, yang nama foldernya itu di exam, kemudian htdocs, film, kemudian add. Oke. Nah, di sini yang pertama itu kita membuat file baru atau new file dengan cara bisa Ctrl N dan bisa juga klik pada file, terus kemudian pilih new file. Setelah itu kita save as dengan nama index index.php. Kemudian tipe filenya itu php. Oke, setelah kita save. Nah, untuk yang pertama itu kita untuk referensi yang saya gunakan, di sini saya menggunakan referensinya dari W3 School. Oke, Firefox. Referensi yang saya gunakan di sini adalah referensinya itu dari w3school.com. Oke, di sini kita pilih line bootstrap, kemudian pilih bootstrap 4, B4.
Kemudian di sini ada bermacam-macam menunya ya. Ada bagian home ini ada dari Gestalt sampai dan seterusnya. Nah, di sini pada tutorial kali ini yang nanti akan saya pakai itu dari Gestalt Containers, with basic typography, color, stable, image, jembatan, alert, button group, badges, kemudian ada progress bar, kemudian ada spinner, ignition, list group, hingga sampai ke yang terakhirnya itu sampai di custom form. Untuk yang pertama itu kita pilih get start untuk awal. Oke, di sini kita klik di sini, kemudian kita ambil saja di bagian badinya. Bagian badinya ini kita copy saja. Oke. Oke, ini adalah bagian badinya. Kemudian untuk bagian headnya. Kemudian untuk bagian badinya kita ketikkan saja. Nah, seperti ini. Badi. BR ini untuk spasi. Kemudian di sini ada div class container, div class container ya, container. Nah, di sini ada dua macam kontainer, ada container fit dan kontainer. Untuk yang pertama di sini saya menggunakan kontainer saja. Yang berikut ada div class jembatan. Jadi untuk yang halaman pertama saya pakai jembatan. Div class jembatan. Kemudian style dengan background ya, backgroundnya ya, image kemudian titik 2 lalu URL ya. Kita masukkan tadi nama foldernya. Nama foldernya itu adalah gambar ya, gambar. Dan di sini untuk tadi nama filenya itu gambar yang saya gunakan di nama filenya adalah 20. Kemudian itu JPG. Oke, setelah itu kita balas kurung, kemudian kemudian titik koma. Setelah itu ada backgroundnya kesalahan penulisan, kemudian size 100% ya. Di sini saya pakai 100%, gambarnya itu 100%. Ya, kemudian kita tutup sikunya.
Setelah itu kita div class container lagi ya, div class container untuk hidupnya container. Oke, setelah itu kita enter, kemudian kita untuk harf sama dengan kemudian plus ini untuk warna teks ya. Harf ini untuk warna teks. Itu resikonya. Kemudian ada H1. H1 ini untuk ukuran huruf development atau bagian tipografinya. Di sini untuk halaman pertama itu adalah rekomendasi volume. Kita kasih BR rekomendasi volume. Oke, kita akhirnya dengan A. Kemudian ada juga P di bagian akhirnya itu untuk huruf ya. Setelah itu kita enter, tambah lagi div Oke, setelah itu untuk yang kedua lagi kita membuat navbarnya. Kita untuk navbarnya itu di sini kita bisa ambil dari referensi W3 School. Kita bisa pilih dari di sini saya bagian nav. Di sini ada navbar, ada nav. Di sini saya lebih memilih navbar daripada nav. Oke. Di sini saya menggunakan nav. Di sini ada begitu banyak pilihan dan untuk itu saya pilih yang ini. Kemudian kita putar, lalu kita kopikan saja dari sini hingga sini ya. Kita kopikan saja dari sini. Setelah itu kita Ctrl C, kemudian kita kasih BR dulu, jangan lupa BR-nya untuk spasi, lalu kita tulisnya di sini. Ini adalah bagian awalnya. Nah, di sini untuk yang ini kita hapus saja, tidak terlalu penting. Kemudian di sini kita menggantikan yang bagian ini. Untuk yang pertama, halaman pertama itu ya. Setelah itu kita ganti di sini tadi untuk yang namanya itu index.php, jangan lupa .php-nya. Ini untuk aktifnya itu agar kita bisa menekan tombol home-nya ini dia aktif. Kita gantikan yang kemudian berikut lagi itu adalah biografi. Kita gantikan di sini juga biografi, jangan lupa
.php-nya, geografi.php. Oke, setelah itu jangan lupa Ctrl S. Oke, di sini bagian daftarnya sudah. Setelah ini kita lanjut lagi ke bagian bagian isinya. Untuk yang pertama itu sini ya tambah BR karena untuk spasi, kemudian kita masuk pada bagian kolom dan baris. Di sini yang pertama itu kita ketikkan div class lagi, div class container. Di sini saya makan container, container fluid ya, container fluid. Setelah itu kita enter, kemudian ketikkan div class div. Untuk kita yang masih latihan itu harus belajar untuk ketikan saya, jangan copy paste div class row ya, agar kita bisa cepat paham div class row. Di sini untuk tambah teks justify, ini gunanya untuk teksnya bisa rata kiri kanan. Setelah itu kita enter, kemudian di sini kita untuk membuat kolom dan barisnya kita ketikkan div class sama dengan call itu kolom, sm itu small, kemudian jumlah kolomnya itu berapa ya di sini, jumlah lebar kolomnya, jumlah kolom. Di sini saya membuat kolomnya itu nanti 3, yang dimana kolom pertama itu lebarnya 3. Oke, setelah itu balas, kemudian kita untuk yang pertama itu saya pakai image, pasang image rc sama dengan gambar, yaitu ada nama foldernya, kemudian garis miring, filenya tadi 31.jpg ya, jadi tadi dalam bentuk jpg. Setelah itu kita ketikkan lagi kelas sama dengan untuk buatnya itu adalah ukuran gambar, untuk kita menentukan ukuran gambarnya. Report relief, kemudian ketikkan lagi sama dengan gambar, lalu kita ketikkan width, kemudian di sini kita untuk ukuran gambarnya bagian untuk lebar saya pakai 250 kemudian ada height-nya juga. Ini untuk ukuran panjangnya itu saya pakai 236 ya, 236. Kemudian nanti di sini kita akan kita basic dulu, kemudian di sini kita nanti akan masukkan materinya, teksnya. Setelah itu kita enter, kemudian kita ketikkan lagi yang kedua, kolom yang kedua
div class. Div class sama dengan call sm. Untuk kolom yang kedua lebarnya itu 6 ya. Di dalam row ini untuk itu dalam satu baris itu harus minimal lebarnya itu sampai 12 ya. Minimal hanya 12 kolom saja. Untuk kolom kedua saya pakai lebarnya itu 6. Kemudian kolom ketiganya itu kita tinggal div class, div class, kolom lagi Oke. Di sini kita nanti masukkan materinya atau isi websitenya. Oke, di sini ini adalah isi dari ininya. Di sini untuk di sini ada saya tambahkan ada script buttonnya di sini. Kemudian di sini ada satu baris 3 kolom. Di bagian yang pertama ya. Yang pertama ini ada satu baris 2 kolom yang dimana masing-masing kolom itu lebarnya 6. Kemudian yang untuk baris berikutnya itu 3 kolom dimana lebarnya itu ada 3, 6, 3. Untuk bagian center ini itu untuk apa ya? Untuk teksnya bisa rata tengah. Nah, di sini juga ada definition-nya. Ini definition-nya itu untuk kita bisa untuk bisa lanjut ke halaman berikut. Dari kita saja mau next ke halaman berapa. Oke. Ini seperti ini yang untuk halaman pertama. Kemudian di sini kita lanjut lagi untuk halaman keduanya. Untuk halaman kedua itu kita bikin tambah new file atau file baru dengan nama di sini untuk yang halaman keduanya itu kita biografi ya, biografi. Biografi.php biografi.php. Oke. Nah, di sini untuk yang bagian headnya itu kita bisa kopikan saja dari yang untuk halaman pertama atau bisa juga kita ambil kembali dari sini ya. Kita ambil kembali dari bootstrap, kemudian kita pilih basic juga jadi. Oke, kita bisa angkat dari bagian sini saja, bagian headnya. Kemudian kita kontrol C. Kita kontrol C, lalu kita kontrol di sini. Oke, ini adalah bagian headnya. Di sini kita menggunakan tipe dokumen itu dokumen HTML ya, yang dimana di sini untuk bagian headnya ini adalah untuk content delivery network ya, yang untuk fungsinya untuk memanggil konten-konten yang nanti ada di database. Setelah itu kita enter, yang lupa kasih or, kemudian enter lagi untuk bagian headnya. Di sini kita harus bagian bodinya ya. Bagian bodinya saya ketikkan saja
seluruhnya kita diketikkan saja bagian bodinya. Setelah itu kita enter, kemudian jangan lupa BR-nya itu untuk spasi. Setelah itu kita ketikkan lagi div class container, div class container plus container. Oke, di sini saya masih sama menggunakan kontainer saja, bukan kontainer fluid. Kemudian untuk yang bagian keduanya masih juga pakai Jumbotron, div class Jumbotron, div class Jumbotron, Jumbotron. Kemudian style sama dengan background, image (2) lalu URL, lalu kita bawa kurung. Nah, nama filenya tadi itu gambar ya, gambar, dan nama filenya itu tadi gambar. Di sini saya mau gambar 1 ya. Oke, dia JPG. Lalu kita tutup kurung, titik koma, kita ketikkan lagi background, kemudian background file size, ke 100%, masih yang sama, saya pakai 100%. Jangan lupa tanda titik komanya lagi, lalu pada sikunya lalu kita enter. Jangan lupa Ctrl S. Kemudian yang berikut kita ketikkan lagi div class container, div class container, itu enter. Lalu sekarang kita masukkan navbarnya, kita Ctrl S, kemudian bisa kita kopikan navbarnya saja dari sini karena navnya itu bagian navnya itu sama. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa di kelas ini kita kasih BR. Oke, setelah itu kita lanjut ke isi websitenya. Untuk isi webnya itu yang pertama, isi webnya yang pertama itu untuk isi websitenya yang pertama kita sama saja, kita ketikkan di flash container. Di sini kita ketikkan di flash container, bentar ya. Kita jangan lupa BR.
Kita ketik lagi plus container, di plus container, untuk yang kedua ini saya masih pakai satu baris satu kolom saja. Oh, yang halaman kedua ini bagian awalnya itu saya masih pakai satu baris satu kolom saja. Oke, nah di sini kita sampai di halaman keduanya. Di sini sebelum lanjut ke halaman berikut, saya jelaskan di sini ada picnic-nya. Picnic-nya ini untuk apa ya? Ini untuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, di sini kita akan coba memanggil localhost untuk presentasinya. Localhost. Seperti ini. Untuk bagian sini saya memakai jembroton. Kemudian di sini ada button. Di sini ada drop downs-nya. Di sini kita ketikkan akan muncul. Di sini saya mengganti dengan apa sih asal nonton film horor. Namun kenapa ya banyak orang yang suka banget nonton film horor, padahal filmnya kan menakutkan. Nah, di sini ada faktor apa saja sih yang membuat film horor menyedihkan ditonton. Yang pertama adalah rasa penasaran, kemudian yang muncul ada misteri, kemudian ada referensi, kemudian itu ada bermacam-macam ya. Di sini adalah bagian sebenarnya. Nah, di sini terdiri dari satu baris 3 kolom. Kemudian yang di bagian bawah yang dimana ini ada 9, ini 3, ini 3. Kemudian di bagian bawah sini, di sini ada 3 kolom juga, yang dimana untuk dari sini sampai bagian sini ya, bagian sini sampai di bawah ini tadi ada satu baris 3 kolom. Jadi masing-masing kolom ini 3, ini 6, ini 3. Ini bagian terakhir, ini adalah bagian dari definition, ini mana kita akan mengklik ini dan akan melanjutkan ke halaman berikut. Karena di halaman berikutnya belum terisi ya, jadi munculnya akan seperti ini. Oke, ini untuk halaman yang pertama. Kemudian untuk yang halaman berikut di sini ada bagian home, biografi. Sekarang kita masuk ke biografinya ya. Oke, nah di sini yang untuk halaman kirinya itu adalah deretan film terhoror. Film horor telah menjadi referensi penggemar film horor di tingkat masa pandemi COVID. Nah, di sini ada referensinya juga, di mana kita lihat ini ada film horor yang selalu bikin jantung kita berdebar. Ada macam-macam filmnya. Kemudian ini ada bagian dari progress barnya. Ini saya gunakannya, saya pakainya seperti ini. Film yang paling ditonton ada bermacam-macam film. Ini ada 10%, di sini 80%, di bagian sini ada 75%. Kemudian ini terdiri dari satu baris saja ya, satu baris 12, satu baris dengan satu kolom yang dimana lebarnya itu 12. Kemudian di sini untuk bagian yang ini, bagian gambar yang ini saya menggunakan card ya, yang dimana terdiri satu baris 3 kolom, masing-masing kolom itu lebarnya 4. Yang terakhir di sini juga ada tabel. Di sini tabelnya itu juga satu baris 1 kolom saja. Bagian tabelnya di sini ada judul filmnya, tahun apanya ya, pokoknya tahun pembuatan filmnya. Kemudian ada pemainnya ya. Di sini juga ada next untuk halaman berikut. Oke, di sini kita kembali ke Visual Studio Code untuk lanjut ke halaman berikut. Di sini baru sampai halaman kedua.
kita akan kembali lanjut ke halaman ketiga. Kita buka kita buka file baru, review file. Halaman ketiganya itu ada news ya. Halaman ketiganya itu di sini news. Halaman ketiganya itu news ya. News. Kemudian jangan lupa download PHP-nya. Setelah kita enter. Oke, di sini untuk yang bagian ini kita kopikan saja, bisa dari sini Ctrl C, kemudian Ctrl V ya. Oke, bagian luarnya kita ketikkan saja, lalu kita enter. Jangan lupa BR-nya ya, dan itu spasi. Oke, kemudian kita ketikkan div class container lagi, div class container, kemudian kita basicnya, lalu kita enter. Dan di sini masih sama pakai Jumbotron, kita ketikkan div class Jumbotron, lalu masih yang sama style, kemudian ya background ya, background. Kita Ctrl S, image ya, image ya, gambar. Di sini gambarnya itu gambar 19 ya, 19 JPG. Oke, saya tutup kurung, kemudian titik koma, lalu kita ketinggalan background, size 100% ya. Kita enter, lalu kita ketikkan di class container ya, div class container. Oke, kita Ctrl S. Oke, di sini ada H1 ini untuk apa ya? Untuk H1 ini adalah bagian tipografinya. Kemudian yang berikut di sini ada bagian isinya. Untuk yang baris pertama itu terdiri dari satu baris 2 kolom, yang dimana kolom pertama itu lebarnya 9, kemudian kolom keduanya lebarnya 3, jumlahnya 12. Kemudian di sini baris ada 3 baris, 4 baris. Baris keduanya 3 kolom, masing-masing kolomnya itu lebarnya 4. Baris ketiganya itu 2 kolom, masing-masing kolom, yang kolom pertama 4, kolom kedua 8, kemudian kolom yang baris berikutnya itu masih 3 kolom, yang lebarnya itu 4, kemudian yang terakhir juga ada pigmentation-nya, itu untuk lanjut ke halaman terakhir. Oke, sekarang kita Ctrl S dan kita kembali
run untuk melihat hasil yang oke ya. Coba kita ketikkan. Oke, seperti ini. Untuk yang tampilan halaman ketiganya seperti ini. Untuk yang halaman ketiganya itu ada halaman ketiganya isinya adalah berita film horor terbaru ya. Seperti ini. Di sini terdiri dari 2 kolom, 1 baris, 2 kolom ya. Di sini ini terdiri dari 1 baris 2 kolom, yang dimana kolom pertama itu 9, kolom keduanya itu 3. Kemudian yang di bagian baris keduanya ini terdiri dari 1 baris 3 kolom, masing-masing kolomnya itu lebarnya 4. Untuk yang bagian gambarnya saya pakai image ya. Kemudian yang berikutnya itu ada baris berikutnya itu ada 2 kolom, 1 baris 2 kolom. Kolom pertama lebarnya 3, kolom kedua lebarnya 9. Kolom pertama lebar 4, kolom kedua lebarnya 8. Kemudian yang terakhirnya itu ada 3 kolom, yaitu masing-masing kolom itu lebarnya 4, yang jumlahnya 12. Di bawah sini adalah information-nya ya. Ini untuk lanjut ke halaman berikutnya. Oke, ini adalah tampilan dari halaman yang ketiga. Kemudian di bagian sini ada tulisan yang seperti ini. Adalah kita gunakan script yang Morse ya. Tambahkan script Morse, dan ini dia hurufnya itu H1 ya. Oke, setelah ini kita kembali ke tools atau kembali ke Visual Studio Code untuk lanjut ke halaman berikut lagi ya. Di sini sudah di halaman ketiga. Di sini kita lanjut lagi ke halaman keempat, kan di sini kita akan buat 5 halaman ya. Oke, di sini kita file lagi yang halaman ketiganya itu di chat ya. Chat atau komen ya. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini untuk bagian headnya kita kopikan saja dari referensi Wetrisco, wetrisco.com. Paste di sini, lalu setelah itu kita bagian barinya kita ketikkan saja, kemudian enter, dan jangan lupa BR-nya. Kalau kita enter untuk bagian yang pertama itu kita ketikkan div class container. Div class container, div class container ya. Div class container, kemudian kita enter, ketikkan div class, yes, div class jembatan ya. Untuk yang bisa pakai jembatan, kita ketikkan jembatan ya, jembatan, kemudian style sama dengan background image. Lalu gambar ya, gambar. Gambar garis miring 19 di situ PNG.
Pas kurung, tulis kurung, lalu titik koma, kemudian background size 100%, titik koma, lalu meter. Kita ketikkan lagi div class container lagi, div class container, kita ketikkan ini untuk warna huruf atau warna teks. Scriptnya seperti ini. Kita lagi dengan kelas teks di sini. Warna teksnya bisa pakai warna putih. H1 ini white. Kita bahas dulu, lalu kita ketikkan H1 ini untuk tipografinya atau untuk jenis hurufnya mau bahasa kecil. Komen ya. Komen. Oke. Kemudian akhirnya dengan P. Kita enter. Setelah itu kita tambahkan lagi div, lalu ada div lagi, kemudian BR untuk spasi, lalu kita ketikkan lagi div class container untuk bagian akbarnya. Kita bisa ambil dari yang bagian indeks yang pertama karena bagian itu sama. Kontrol ya. Setelah itu kita enter dan kita ketikkan lagi yang itu kita ketikkan di class m, lalu di sini yang untuk yang bagian pertama itu saya pakai 1 baris 12, 1 baris 1 kolom itu 12. Kemudian tekan style sama dengan background color, ini untuk warna backgroundnya, warna latar belakangnya. Di sini saya pakai lavender blues ya, lavender blues. Setelah itu untuk teksnya itu kita pakai H5. Jos sing in if
file lagi. John, kita kasih BR lagi, kita enter, lalu kita ketikkan center ini untuk agar teksnya rata tengah. Kemudian kita ketikkan lagi div class isi sama di class container lagi. Oke. Lalu kita enter. Di sini saya akan tekan button kita, kemudian ya sama dengan button class sama dengan button info ya. Database sama dengan kemudian collapse jadi Ctrl S. Oke, di sini kita akan lanjut untuk refresh untuk melihat hasilnya, lihat hasil yang untuk halaman ketiga ya. Seperti ini untuk yang bagian halaman ketiga seperti ini. Di sini untuk di sini saya pakai warna seperti ini untuk hal yang wajib Anda ketahui saat mengisi form 2 ini. Oke, itu ada pastikan kembali Anda benar, pastikan username Anda, cek kembali paspor Anda salah. Ini adalah bagian dari collapse. Seperti ini bagian dari form. Sini bisa masukkan email lalu paspornya, lalu ini Anda yakin apa itu sudah benar, tinggal Anda katakan seperti ini lalu submit. Kemudian setelah itu Anda bisa memberikan command, lalu ini juga ada example emailnya, lalu check in kembali, lalu ini definition-nya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi untuk halaman terakhir ya, halaman kelima. Sekarang kita kembali lagi untuk melanjut ke halaman kelima. Kita bikin lagi di file yang kelima itu kontak ya. Seperti ini ya. Kita lihat dulu kontak. Oke, .php. Klik enter. Masih yang sama untuk bagian barinya kita copy aja dari referensi metrischool.com. Oke, setelah itu kita Ctrl S. Caranya masih sama, bagian barnya kita ketikkan saja seperti ini, lalu kita kasih BR, kemudian enter, kita ketikkan lagi di class container,
kemudian enter. Kita ketikkan lagi di class row, ya sorry, kita ketikkan, lalu kita ketikkan lagi di class sm, di sini saya oke 12 ya satu. Oke, kita ganti style. Di sini harus pakai image. Kemudian menggambar. Garisnya 955 titik ya. Open G. Oke, kita ketikkan kelas sama dengan float left width lalu di sini saya pakai pixel. Oke, kemudian ada height-nya. Balas 50 pixel ya. Div kemudian tambahkan div lagi. Setelah itu enter dan tambahkan div lagi, enter, kasih div lagi ya. Kalau kita buat div dia akan error. Kemudian kita kasih br. Lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan lagi di flash container ketikkan lagi di flash container. Kita enter, kita masukkan lagi bagian apartnya, Ctrl S. bagian apartnya kita bisa angkat saja dari sini, kita Ctrl C. Kode R-nya dan sudah. Kelebihan di flash container bagus. Kita Ctrl S. Bagian modalnya ini saya masih menggunakan kart ya. Yes. Nah, seperti ini untuk bagian kontaknya. Bagian ini di sini saya isikan saja about me, tentang diri saya.
Sini ada sensor, tentunya ini agar teksnya rata tengah. Ini pertama 1 baris 12 ya, 1 baris 1 kolom 12. Kemudian di sini untuk yang teks justify ini agar teksnya bisa rata kiri kanan. Kemudian di sini juga kolomnya satu baris 1 kolom, lebarnya itu 12. Berikut di sini saya menggunakan card ya. Di sini saya menggunakan card yang dimana H4 ini adalah bagian tipografinya. Kemudian ini untuk bagian ukuran gambarnya atau bagian image-nya, dan di bagian terakhir juga ada definition. Setelah itu kita Ctrl S, lalu kita kembali refresh untuk melihat hasilnya. Oke, seperti ini adalah bagian kontaknya seperti ini. Dan ini seperti ini bagian kontaknya. Kemudian ya kita akan melihat dari yang pertama. Ini adalah bagian halaman yang pertamanya. Ini ada bagian buttonnya, ada bagian drop down ya, seperti ini. Kemudian di sini ada definition-nya di bagian bawah. Di sini adalah bagian tipografinya yang ini. Ini ada bagian sebenarnya, kemudian ada yang berikut biografi. Ya, di sini ada progresnya. Di sini ada progress bar-nya. Progress bar ini seperti ini, yang contohnya film yang paling ditonton itu ada Quick Plus, ada Shining, ada Indicious ya. Seperti ini. Ini terdiri dari 1 baris 1 kolom yang dimana lebarnya 12. Kemudian yang untuk bagian image-nya ini saya menggunakan card ya, yang dimana terdiri dari 1 baris 3 kolom, masing-masing kolom itu lebarnya 4. Ini adalah bagian buttonnya. Yang berikut di sini juga sama. Untuk bagian sini hingga sampai ke bawah ini terdiri dari 1 baris 3 kolom, dimana masing-masing kolom itu lebarnya 4. Kemudian untuk yang berikutnya, halaman yang berikut ini adalah itu untuk berita film horor terbaru ya, seperti ini. Yang bagian di sini itu terdiri dari 1 baris, dari bagian sini terdiri dari 1 baris 2 kolom, yang dimana kolom pertama itu lebarnya 9, kemudian kolom keduanya lebarnya 3. Dan bagian ini yang untuk sebar minta berjalan ini adalah bagian dari marker ya, script markernya itu agar saya bisa berjalan. Kemudian di bagian sini juga dia terdiri dari 1 baris 3 kolom, jadi mana masing-masing kolom itu lebarnya 4. Kemudian di sini juga 1 baris 2 kolom, yang kolom pertama 3, kolom pertama 4, kolom keduanya 8. Dan yang untuk terakhir itu juga sama, 1 baris 3 kolom, masing-masing kolomnya itu lebarnya 4. Di sini ada bagian definition-nya itu untuk kita klik next agar next lanjut ke halaman yang berikutnya. Oke, kita akan lihat kembali yang kedua. Halaman yang keempat di sini bagian kontak ya. Di sini saya tekan di sini dengan hal yang wajib Anda ketahui seperti ini. Setiap saya masukkan emailnya, ada paspornya. Kalau kita yakin paspornya benar, di sini kita ganti.
seperti ini. Dari loginnya kita ganti remember jangan login. Oke, kita kembali ke yang bagian chat ya. Bagaimana jadi ganti dengan login? Bagian paspor ya, di login kita gantikan saja dengan login ya. Login terus oke, kita kembali. Oke, seperti ini. Lalu kita sampai. Setelah itu ini ada bagian kontak atau emailnya seperti ini. Seperti ini. Oke, seperti inilah halaman website saya. Demikianlah singkat pembuatan website saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada sedikit kesalahan dalam pengerjaan website ini. Saya mohon maaf. Terima kasih.